warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Gumanti bersama Bapak Adi Iqbal. Gitu ya. Kali ini kita akan menemui tokoh pengamat politik nasional. Ingin tahu keseruannya? Skidot. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Moderasi dan pemirsa Gumanti TV. Sekarang kita lagi berada di rumah salah satu tokoh pengamat politik nasional yang komentarnya tentu ditunggu-tunggu oleh kalangan apapun, baik akademisi, politik, bahkan semua orang merindukan komentar-komentarnya. Nah, hari ini kita akan mengadakan dialog singkat, yaitu program kita kali ini DSTB, dialog santai tapi berisi. Nah, di depan saya ini Bang Doni Gumanti, dan narasumber kita adalah Dr. Ujang Komarudin yang tidak asing lagi mungkin para pemirsa di mana saja Anda berada. Baik, bincang-bincang kali ini kita mengupas tentang pemuda dan pembangunan daerah, Kang Ujang. Jadi bagaimana sih peran pemuda itu terhadap pembangunan daerah? Kita melihat kadang khususnya di Minang nih Kang Ujang, banyak pemudanya hijrah gitu. Banyak hijrah ke mana? Ke Pulau Jawa, ke luar negeri. Gitu. Negara itu mungkin support, nasihat dan dari Kang Ujang sangat ditunggu nih oleh pemirsa Lentera Moderasi maupun Gumanti TV. Untuk tidak memperpanjang mukadimah Kang Ujang, karena nanti malah jadi saya narasumber. Ya, kami persilakan kepada Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Jumat berkah ini. Iya. Bang Iqbal, Bang Doni, apa ya? Saya kedatangan tamu spesial ini, dua tokoh muda lah ya, yang dari daerah kan sekarang ada di Jakarta gitu. Apa ya, rumah saya ini sederhana, tapi selalu kedatangan keberkahan gitu, tamu-tamu yang menurut saya luar biasa. Nah, hari ini saya datang tamu seorang senior saya, Bang Iqbal dan Bang Doni ya. Bang Iqbal dan Bang Doni ya, teman-teman Moderasi Dan Gumanti TV. Saya ini sama orang kampung. Saya anak petani ceritanya gitu. Tapi saya dari kecil punya cita-cita untuk sukses. Saya bilang karena saya miskin, ternyata miskin itu menderita. Jadi kalau miskin tuh bawaannya ngiri, nggak enak lah. Di hati juga nggak enak. Ada yang beli motor ya pengen yang ngiri, yang beli sepeda ngiri gitu ya. Akhirnya saya bilang saya harus sukses. Jadi anak muda ya harus berjuang. Akhirnya saya berjuang ke kota kan. Ke kota bukan untuk leha-leha, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk senang-senang, bukan, tapi untuk berjuang, untuk sekolah gitu, untuk menaklukkan. Katakanlah dulu di Bandung ya, Bandung saya sekolah S1 gitu ya, lalu S2 di Jakarta, S3 di Jakarta di UI, ya saya taklukkan gitu Jakarta. Bahkan mohon maaf saya bilang doa saya kepada Allah, ya Allah izinkan saya juga untuk bisa menaklukkan Indonesia dan dunia. Makanya alhamdulillah teman-teman ya, Gumanti TV dan Lentera Moderasi gitu ya. Ya, komentar-komentar saya mungkin mohon maaf bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahkan, karena media luar negeri juga banyak yang mengutip pernyataan saya terkait dengan politik Indonesia. Nah, ketika saya kecil miskin itu gitu loh, nah, kalau saya tidak berjuang gitu ya, maka tidak ada perubahan nasib. Kalau saya tidak bergerak, tidak hijrah gitu lah, tidak ada perbaikan hidup. Akhirnya ya sudah, saya bilang Tuhan izinkan saya doa saya kepada Allah gitu, untuk bisa sekolah yang setinggi-tingginya Tuhan. Agar apa? Agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu ya Allah. Saya nggak punya uang tuh, SMA tuh nggak punya uang. Ibu saya meninggal gitu kan. Lalu pula S1 di UIN Bandung, itu juga cari yang paling murah. Jurusan Jinayah Siasa ketika itu politik, jadi politik Islam ketika itu, jadi cari yang SPP-nya paling murah. Agar apa? Agar saya bisa sekolah lah, bisa kuliah kira-kira begitu. Tapi saya ingin jadi yang terbaik. Ketika kuliah di sana, saya yang terbaik ketika itu IPK tertinggi, dapat penghargaan dari rektor ya. Ya sudah jalan.
mau S2 nggak punya uang juga. Saya juga jalan, tetap di UI kan, pindah. Saya bilang Tuhan, kalau saya di UIN, waktu itu saya cerita, kalau saya di UIN Bandung, mohon maaf saya bilang, bujang muda dulu. Kalau di Bandung saya paling-paling walaupun tokoh Jawa Barat. Iya. Waktu itu saya diminta untuk jadi asisten di UIN Bandung plus S2 di Unpad. Ya karena saya Bandung, saya bandel gitu ya, saya punya keinginan yang kuat untuk sukses, maka saya harus ke Jakarta. Maka saya di S2 UI, lalu habis S2 UI, S3 UI juga ilmu politik. Nah itulah yang saya bangun di Jakarta, relasi, ya kan, kesungguhan, belajar, ya kan, membangun jaringan, lalu jadi dulu bisa bertahan itu. Karena begini, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Ketika senior-senior saya berjuang di Jakarta, kalah itu balik lagi. Ya mohon maaf, ini pelajaran bersama kita gitu. Pulang lagi jadi nggak kuat gitu. Pulang lagi, mohon maaf, ke Bandung gitu ya. Sehingga ya beliau senior itu orang-orang hebat, intelektual juga, gitu. Akademisi yang menurut saya sangat mumpuni dan lebih berpengalaman dari saya. Tapi untuk berjuang di Jakarta nggak kuat. Pulang lagi ya, ke Bandung, ke Jawa Barat, saya tetap bertahan. Saya bilang saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang hebat, saya harus jadi tokoh muda Indonesia gitu kan. Saya akan buktikan ke ayah ibu saya ketika itu waktu masih hidup ya, ke mama saya, lalu ke masyarakat di kampung gitu, bahwa saya anak muda yang insya Allah suatu saat nanti bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Nah kalau teman-teman anak muda di tadi ya, anak-anak pemirsa Gumanti TV dan Lentera Moderasi, mohon maaf, Lentera Moderasi, memahami spirit perjuangan tokoh-tokoh bangsa ya. Termasuk tadi saya cerita saya yang sedikit ringan ya, yang tidak seberapa itu, kita harus punya cita-cita untuk bisa membangun bangsa gitu. Bahkan saya setiap saya jadi narasumber gitu, saya punya konsep begini, kita ini anak muda Indonesia dimanapun berada ya, di kampung-kampung ya, di desa-desa, saya punya konsep itu istilahnya gini, membangun spirit sebagai negarawan muda. Apa itu spirit negarawan muda? Saya sampaikan adalah siapapun kita, dimanapun kita, di desa, ya di kota, ya di kampung-kampung tadi ya, yang merasa sebagai anak bangsa harus terpanggil. Apa yang harus terpanggil? Ya ucapan kita, pikiran kita, ide kita, gagasan kita, termasuk perilaku kita, tingkah laku kita, itu mesti berkontribusi, mesti bermanfaat untuk siapa? Untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah kira-kira seperti itu. Jadi selama ini kan begini nih ya, kenapa anak-anak muda di kampung malas berpolitik gitu kan? Katanya politisinya begitu, curang, penipu, korup gitu kan, sehingga itu tidak menarik perhatian anak-anak muda yang di kampung, sehingga tidak mau gitu terjun di politik. Padahal kita tahu tidak ada kebijakan di Republik ini satupun yang tidak bersentuhan dengan politik. Jadi oleh karena itu ya kesadaran membuka diri untuk terlibat aktif ya dalam politik itu menjadi penting. Nah saya kembali ya pada persoalan tadi, selama ini saya menyaksikan elit politik kita, politisi kita itu jarang yang memiliki sikap kenegarawan tadi. Jadi ucapannya misalkan kemarin yang ramai ya, yang mengkritik orang Sunda kan ramai. Iya itu lagi. Seorang politisi anggota DPR yang tidak memiliki sikap kenegarawanan itu. Iya. Padahal rumusnya derajat tertinggi dari seorang politisi itu seorang negarawan. Tapi mereka tidak membuktikan. Oleh karena itu ya kita ambil itu konsep negarawan itu anak-anak muda kita yang di desa-desa itu. Iya. Di kampung-kampung. Jadi jangan minder teman-teman. Jadi yang teman-teman punya kapasitas, sudah punya modal misalkan ya S1, S2 ya, ya mesti mengembangkan diri untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Kalau tidak, mohon maaf, kita akan dimainkan oleh orang lain. Kita hanya akan menjadi pemain pinggiran dan sesungguhnya sudah diatur oleh orang lain kehidupan kita. Nah, saya hanya berpesan ya, teman-teman dimanapun berada, sekali lagi harus memiliki spirit perjuangan yang kuat untuk bisa menjadi orang yang sukses, menjadi tokoh bangsa kan, sehingga apa? Sehingga ide dan pikiran teman-teman, gagasan teman-teman, lalu juga perilaku teman-teman itu bisa menjadi teladan bagi anak-anak bangsa di Republik ini. Saya rasa itu Bang Iqbal ngomongnya, karena kelihatannya tadi kebanyakan dia. Kang Dr. Ujang ini sudah terlihat dari dulu. Waktu kami di Paris rumah itu, beliau tidak jauh dari buku. Orang lagi asik bergurau, dia buku aja dipegangnya. Jadi
memang tidak kebetulan, sesuatu itu bukan kebetulan. Jadi memang Kang Ujang sudah merintis profesi sebagai dosen itu sudah dimulai sejak lama. Bahkan dulu terpikir tidak Kang Ujang waktu menjadi dosen cita-citanya. Ya, memang begini, Bang Iqbal ya, saya dari kan paman saya kan guru. Saya dididik oleh paman saya waktu SD itu terbaik gitu ya, dengan 6 ya tertinggi gitu. Saya bilang ya, suatu saat saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ya, saya ingin jadi istilah pengajar lah. Ternyata Allah takdirkan saya jadi dosen. Ya itu kan jadi, ya saya bilang apa bedanya guru dengan dosen ketika itu kan, ternyata kalau guru ya tadi di SD dan SMP, SMA ya, kalau dosen kan di perguruan tinggi. Tetapi kan sangat beda kalau kita dosen bisa jadi guru besar. Guru bapak guru kan tidak gitu kan, ada sistem seperti itu. Nah, ya memang saya minta ke Tuhan tadi doa saya. Jadi baik Pak, doa saya itu masih saya ingat dari dulu tuh. Doa kesuksesan itu pasti saya ingat. Jadi ada di hati dan otak saya. Seperti Tuhan, bilang waktu saya mengeluh kecil, waktu miskin ya, gak punya di pesantren dulu. Saya bilang, beri kesempatan saya Tuhan lagi susah agar saya bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Apa? Agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu. Saya ulangi lagi doa tadi di awal ya. Nah, ternyata Allah jawab doa-doa itu Bang Iqbal. Saya jadi dosen ya, sebelum jadi dosen kuliah dulu, banyak baca buku, bahkan tadi saya di UIN itu ya banyak baca buku lah, sampai ibaratnya kacamata saya tebal gitu kan, lalu kepala juga udah agak botak-botak dikit, terus rambut juga agak putih kan, saya ini agak nyentik terus pakai BH gitu kan. Jadi ya saya bilang ya intinya jadi guru, jadi dosen, jadi apapun mesti bermanfaat bagi sebanyak makhluk Allah. Jadi saya sudah rancang memang untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan syukur alhamdulillah Bang Iqbal, saya punya pikiran gini, bahkan lebih jauh lagi saya berpikir. Kalau saya jadi dosen, saya bilang, mohon maaf kepada ibu bapak dosen seluruh Indonesia, manfaat saya sedikit Bang, hanya di kelas. Ya kan, jadi saya ngajar di kelas 30-40 orang udah selesai. Bermanfaat memang, sangat bermanfaat dan berkah. Tetapi saya bilang, kenapa saya tidak menjadi pengamat akademisi yang go publik? Yang apa? Yang ide saya, gagasan saya, tulisan saya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka saya jadilah pengamat politik gitu. Dan menjadi pengamat politik yang mohon maaf, yang populer, yang dikenal juga nggak mudah. Sangat luar biasa perjuangannya saya. Hampir 7 bulan saya itu tidak ada yang mengutip media. Televisi tidak ada yang mau datang. Media online, media cetak, media mainstream, tidak ada yang mengutip pernyataan saya. 7 bulan saya mampu merintis menjadi pengamat politik. Saya bahkan sempat mengeluh ketika Tuhan, saya bilang, kenapa kok pengamat politik yang lain pada besar-besar gitu, pada hebat-hebat gitu, pada tenar-tenar, kok saya enggak gitu. Apa salah saya Tuhan? Saya juga pengen bermanfaat, saya bilang. Saya waktu itu mengeluh di kampus saya, di dosen di dekat Masjid Agung Al-Azhar kan. Akhirnya ya sudah, saya berjuang, bergerak sesuai dengan kesungguhan saya, mengejar cita-cita gitu. Akhirnya ya bulan ke-8 baru saya dikabulkan doa saya Allah TV One ya kan, untuk live di studio TV One. Bahkan kalau flashback perjalanan saya dari 5 tahun yang lalu menjadi pengamat, ya, menjadi dosen gitu ya, akademisi, ya alhamdulillah hampir tiap hari masuk TV gitu ya. Bahkan hari ini MNC TV nanti jam 16.45 gitu akan zoom gitu kan. Tadi malam juga CNN gitu kan. Indus malam sebelumnya CNN, pagi siang malam tuh hampir ada di TV lah, alhamdulillah. Artinya tadi saya berkomitmen, ucapan saya, pikiran saya, ide gagasan saya, tindakan saya harus bermanfaat untuk kepentingan siapa? Masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu ya saya dari dulu harus siapkan diri, tekad untuk berjuang untuk menjadi orang sukses. Saya menganggap diri bukan sebagai orang sukses, bukan. Saya pejuang. Kalau ingin sesuatu harus diperjuangkan. Jadi teman-teman di kampung, di desa, saya anak kampung, anak desa ya. Kalau ingin sesuatu yang mesti diperjuangkan. Kalau mau jadi akademisi ya diperjuangkan jadi akademisi. Kuliah S1, S2, S3. Kalau maju pengusaha kan ya perjuangkan jadi pengusaha. Kalau misalkan adik-adik di kampung mau punya pacar yang soleha, yang cantik, kan harus diperjuangkan. Betul. Harus ada usaha. Nggak mungkin. Misalkan mau punya HP yang bagus gitu, apapun itu, kan mesti kerja dulu, mesti nabung, usaha dulu, baru dah. Artinya kalau teman-teman berdiam diri, tidak bergerak gitu ya, tidak ingin punya kesempatan membangun bangsa ya, mohon sekali lagi teman-teman akan dilindas oleh roda zaman yang sekarang makin cepat perubahannya. Bahkan
destruktif, tidak jelas. Iya. Oleh karena itu ya kita harus siap dengan segala kemungkinan. Jadi soal dosen Bang Iqbal, saya memang dulu tadi ingin cita-citanya bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Ya, alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya di kampus pun saya ya apa ya, kampus pun mohon maaf, pimpinan, yayasan, kampus, mahasiswa, orang tua mahasiswa, alumni semua itu hari ini menganggap saya sebagai artis katanya. Iya. Karena sering muncul di televisi ya. Dia bilang, Iya. Ojang ini artis politik, kata saya bilang, ya saya syukuri saja. Iya. Yang saya bilang bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu Bang Iqbal ceritanya. Iya. Baik pemirsa Lentera Moderasi dan Gumanti TV, saya pikir sangat inspiratif tokoh Yeah. kali ini dan sangat mengilhami. Beliau saya yakin mencontoh atau mensuri teladan Nabi kita Muhammad, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia banyak. Amin. Demikian dialog kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya jadi teringat kata-kata tokoh bangsa, bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maka kawan-kawan yang ada di daerah, ya kitalah yang membangun daerah kita. Iya. Apapun idenya, kita dukung bersama Iya. demi pembangunan daerah kita tercinta. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.